Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Keris adalah senjata peninggalan para leluhur yang sangat luar biasa. Ada yang berpandangan bahwa keris itu dihuni oleh makhluk astral atau bangsa jin, sehingga keris dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Namun sebagian orang berpandangan bahwa keris dipandang sebagai sebuah seni mahakarya yang luar biasa yang diwariskan oleh para leluhur kita kepada kita sebagai generasi penerus. Karena keris adalah sebagai salah satu kebanggaan warisan luhur adiluhung bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dengan keris kita bisa terus menjaga, melestarikan warisan leluhur dari nenek moyang kita, sehingga kita akan tahu bagaimana kehidupan sesungguhnya para leluhur dan nenek moyang kita. Ya, sahabat jelajah supranatural, saat ini saya memegang sebilah keris. Ini teman-teman bisa saksikan. Ya, ini sahabat jelajah supranatural. Ini sebuah keris dengan warangka sandang walekat. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini terbuat dari kayu jati, teman-teman ya. Ini kayu jatinya tidak terlalu tua dan ini sudah dipelitur. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, sudah melihat warangkanya, yaitu jenis sandang walekat, kita akan melihat isi dalamnya seperti apa. Nah, kita tekan pakai jempol sedikit biar bergeser, kita tarik warangkanya. Nah, keris ini berlok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, keris ini berlok 9, itu mengandung makna atau arti. Ini Baban Wosongo, teman-teman. Baban Wosongo itu kalau setiap manusia ini, di tubuh manusia ini ada lubang 9. Ya, biasanya keris yang saya pegang ini yang luk-luknya 9 ini biasanya yang memiliki ini seorang paranormal atau seorang yang ngilmu kasepuan. Itu sangat cocok sekali apabila memegang pusaka atau keris seperti yang saya pegang ini, yaitu keris luknya 9 atau mengandung makna filosofi Baban Songo. Nah, ini memiliki dapur yang sangat luar biasa, teman-teman. Di sini ini ada lubang kanan kiri, dan di sini juga ada umbyangnya. Ini di samping, di depan sama belakang ini ada semacam orang duduk dan dia berdoa seperti itu, dan di tengah-tengahnya ini adalah orang bertapa. Nah, ini keris ini adalah keris Bolo Pandito, teman-teman. Jadi ini memang pegangannya seorang paranormal. Nah, ini sahabat ya. Ya, itulah filosofi dari keris yang saya pegang ini, dapur dan filosofinya. Ini keris ini Bolo Pandito, jadi sangat cocok kalau ini dipegang atau disimpan oleh seorang paranormal. Ya, supaya apa? Supaya keilmuannya semakin lama semakin bagus, semakin hebat. Makanya
pegangannya inilah teman-teman ya, sahabat jelajah supranatural, yaitu sebuah keris atau sebilah keris pusaka atau keris bolo pandito. Nah, bagaimana cara merawatnya? Seperti video-video sebelumnya sudah saya paparkan, namun masih banyak juga teman-teman yang bertanya cara merawatnya, cara melihat yoni atau gunanya. Nah, teman-teman ya, di setiap video saya jelaskan, makanya kalau nonton ya dibiasakan dari awal sampai akhir biar teman-teman paham, nanti biar mencoba sendiri. Karena nanti kalau konsultasi dengan saya, ini di belakang atas ini ada nomor WhatsApp saya, nanti berbayar teman-teman ya. Berbayar daripada berbayar, teman-teman lebih baik dikerjakan sendiri supaya nanti juga bisa seperti itu. Ini saya sarankan. Nah, tinggal dikasih minyak wangi aja perawatannya teman-teman, supaya tidak berkarat. Terus kalau sudah tahu perawatannya mudah kan, kalau perawatan misalnya sampai karat-karat, ya itu harus direndam dengan air kelapa 1 hari 1 malam, terus digosok dengan jeruk nipis lalu dicuci bersih. Itu namanya mutih teman-teman. Nah, setelah putih, bersihnya nampak putih, lalu direndam dengan air jeruk, perasan air jeruk dan perasan jeruk atau air jeruk dan arsem dengan komposisi yang tepat, maka dia akan memunculkan pamor. Jadi kerisnya menghitam, akan timbul pamor-pamornya muncul. Jadi ini tapi harus ahlinya ya, sekali lagi. Kalau sudah marangin itu agak susah. Nah, terus bagaimana cara melihat yoni, kodam atau pusaka yang kita miliki? Kalau kita sudah mengetahui yoninya teman-teman, kita akan tahu gunanya, fungsi gunanya nanti untuk apa, ya kan? Ya, kalau kita punya pusaka, keris atau apapun, kalau tidak ada energi kodamnya ya, nah, itu sebagai hiasan saja, ya, sebagai hiasan. Nah, karena apapun ini adalah peninggalan leluhur kita, sebagai hiasan nggak apa-apa. Bagaimana cara melihat kodam pusaka itu? Kita harus siapkan sesajiannya itu kalau cara saya teman-teman ya. Kalau orang lain punya cara ya bebas-bebas saja seperti apa. Itu ada siapkan pisang raja 2 sisir, itu maknanya itu gedang. Kalau pisang dalam arti bahasa Jawanya itu gedang, itu gede sing digadang-gadang, jadi besar, yang kita harapkan atas doa kita supaya terkabul, kita panjatkan kepada Gusti Allah Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama. Yang kedua itu kembang setaman atau bunga setaman. Jadi bunga 9 macam. Ya, setelah bunganya ada, itu bunga itu mengandung makna hati kita selalu berbunga-bunga di saat kita menghadap atau memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu simbolnya bunga. Lalu ada kopi manis sebagai simbol manisnya kehidupan yang kita jalani, kita harus syukuri. Ada kopi pahit, pahitnya kehidupan yang kita jalani, kita juga harus tetap kita syukuri. Kita harus terima dengan lapang dada. Lalu ada telur ayam kampung, itu sebagai simbol segenap jiwa dan raga kita serahkan kepada Gusti Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu teman-teman ya, itu simbol-simbolnya telur kampung. Terus ada lagi minyak wangi, nah, terus juga ada lagi hiu dupa. Jangan lupa ditambah air putih ya, air putih bisa air putih apa saja sebagai kebersihan hati kita. Nah, setelah semuanya lengkap, sesajian lengkap, dupa dinyalakan. Dupanya bisa kemenyan, bisa setanggi, bisa juga dupa lidi, tinggal dinyalakan. Kerisnya ini dikasih minyak ya, terus diasapi sambil ada yang dibaca Iman Sari Sukmulyo Tinampanan Podo Mulyo Wesi Haji Pulasani Kula Aturi Dahar Sego Putih Gondo Arum. Lalu digagangi, diasapi teman-teman ya, diasapi terus. Nah, setelah diasapi maka selesai, maka kita akan pegang seperti ini, terus kita letakkan di hadapan kita. Plek, kita letakkan. Ini saya sarungkan saja ya teman-teman ya. Kita letakkan di hadapan kita. Plek, letakkan, lalu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita panjatkan. Misalnya contohnya begini: ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Penguasa alam semesta, izinkanlah saya untuk melihat isi kodam pusaka yang ada di hadapan saya. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak-Mu ya Allah. Ya, lalu teman-teman melakukan meditasi, terus dilakukan meditasi sampai bisa apa?
bisa ketemu dengan yang kita inginkan. Kodam pusaka yang kita miliki kita harus bisa jumpa. Nah, kalau sekali nggak jumpa, bisa diulang-ulang. Kalau terus-menerus dilakukan tetap tidak berjumpa, bisa jadi teman-teman tidak fokus atau tidak menguasai ilmunya. Yang pertama, yang kedua, bisa jadi teman-teman memang pusaka tersebut kosong, tidak ada energi atau kodamnya. Maka tanyakan kepada yang lebih ahli. Nah, ini ya, semoga bermanfaat. Demikian yang saya sampaikan kepada sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada. Syukur alhamdulillah sampai saat ini saya Truno Pamungkas masih bisa berbagi review tentang keris-keris yang ada di Nusantara, dan semoga ini bisa menambah wawasan untuk kita semua tentang khasanah budaya warisan adiluhung dari para leluhur kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kita harus terus menjaga budaya kita sebagai identitas satu bangsa. Karena satu bangsa, apabila budayanya hilang, maka akan hilang juga peradaban yang kita miliki. Maka dari itu, mari kita terus lestarikan budaya adiluhung peninggalan para leluhur ini, teman-teman, sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang sifatnya membangun. Mari kita terus menggali potensi yang ada pada diri kita, potensi yang ada di negara kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Karena teman-teman pasti tahu kekurangan, kekhilafan itu milik manusia, termasuk saya Truno Pamungkas. Dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Saksikan terus jelajah supranatural menguak misteri bumi Nusantara. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.